Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang agak nyentrik sih sebenarnya teman-teman. Nanti kita kenalan ya. Kang Sigit, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Nama lengkapnya Kang Sigit Kurniawan ya. Sigit Kurniawan ya. Terima kasih ya Kang waktunya ya Kang. Sama-sama. Kang dulu angkatan berapa Kang? Saya angkatan 2000 ya, berarti lulus tahun 2000. Kang, punten Kang dibuka aja Oh. Kang. Nanti teman-teman nggak kenalin. Kalau saya pakai aja nggak apa-apa. Nah, ini wajah aslinya nih teman-teman, Kang Sigit. Jadi kita angkat dulu teman-teman bahwa Kang Sigit ini seorang guru dari angkatan 2000. Nah, agak bingung kan? Nanti kita dengerin cerita beliau ya. Oke. Kang, gimana Kang dulu kegiatan di SMA Kang? Sebelumnya waktu SMA kelasnya kelas apa? Saya kelas 1-3, terus wali kelas Ibu Herlina. Bu Herlina masih jadi wali kelas? Iya dulu. Oke. Kelas 2-3, wali kelasnya Ibu Endang. Oke. Kelas Sampai wali kelasnya masih ingat ya? masih. Luar biasa. Berkesan lah di Semansa mah. Terus Saya lupa Kang, ampuran nih ngaku dosa, saya lupa. sama kelas 3 IPA 4, wali kelasnya Pak Yusuf. Pak Yusuf, guru kita semua tuh, guru matematika kan masih? Masih. Mantap. Sekarang jadi Wakasek terakhir. Wah, Kasek, Nah. oke. Bos, selamat ya bos. Abis lulus, terus kuliah? Ya, kuliah di IPB, jurusan peternakan, 4,5 tahun, ngambil, alhamdulillah dapat PMDK ya. Tunggu. Ah. Anak-anak yang sekarang mungkin lupa. Oh. Istilah PMDK itu apa tuh Kang artinya? PMDK tuh Penerima. penelusuran mahasiswa, penelusuran minat dan, lupa saya juga. Tapi kalau misalnya sekarang, equalnya sama kayak SNMPTN, Seleksi Nasional Musik. SNMPTN. Jadi dia pakai nilai rapot. Pakai nilai raport ya untuk masuk ke IPB ya Kang ya? Iya. Jurusan? Peternakan, saya jurusan ilmu produksi ternak, program studi teknologi hasil ternak. Udah mulai kan teman-teman perasaannya di sini kan. Kang, itu ceritanya gimana lu udah susah-susah sekolah di IPB, tiba-tiba geser penjurusan jadi guru? Kayaknya salah satu faktornya juga doa orang tua ya. Jadi Iya. masuk IPB karena saya anak bungsu, terus tadinya pengen kuliah di UI ya, gitu. Pengen jauh, terus kata ibu, ya udah kamu di Bogor aja di IPB. Ya saya nurut ya, sebagai anak bungsu gitu kan, nurut. Akhirnya seleksi rapot, ngambil jurusan yang kayaknya aman-aman aja gitu ya. Ngambil teknologi hasil ternak. Teknologi hasil ternak kok aman-aman aja. Iya, karena waktu itu kan peminatnya kurang. Kalau saya masuk TPG atau TIN nggak tahu juga kan. Teknologi pangan dan gizi, masuk pertanian kayaknya nggak. Ya udahlah, yang penting bisa kuliah, nemenin ibu gitu. Intinya sih gitu. Terus. Nah, terus daftarlah di IPB. Nah, di IPB itu ya enjoy aja ya. Saya mah orangnya kan nggak terlalu mempermasalahkan. Gue gini amat sih, gue malah masuknya ntar gue mau kayak gimana ke depannya, enggak. Jadi ikutin flow aja di sana, belajar, maksudnya berorganisasi. Oke. Terus, nah dimulai semester 6 itu udah mulai kerasa nih, maksudnya ibu udah mau pensiun gitu kan, bapak juga udah pensiun, lu gimana biar nggak ngebebanin gitu. Akhirnya ya cari-carilah, akhirnya jadi guru les. Jadi guru les. Awalnya kan itu ya jadi guru Iya. les, oke. Guru les bahasa Inggris buat anak TK. Tapi zaman kuliah emang biasa ya dulu kalau kita bikin ngajar-ngajar untuk nambah-nambah penghasilan ya. Oke, awalnya dari guru les. Dari guru les, ngajar anak TK, terus akhirnya jadi ngajar les privat. Ngajar les privat kan lebih personal ya. Oke, itu tetap bahasa Inggris yang diajarin ya? Iya, itu bahasa Inggris. Cuman lama-kelamaan jadi merembet ke mata pelajaran lain dan akhirnya ya pokoknya di sebuah keluarga itu saya dianggap kakak aja. Sama anak-anaknya gitu kan, jadinya kok kayaknya enak ya jadi guru ya. Karena ikatan personal, terus kita bisa impart knowledge juga, terus mereka juga kalau misalnya kita nasihati kok mau ikut gitu, kalau misalnya kita benar-benar sungguh-sungguh tuh mereka kok oh iya deh saya juga merasa seperti itu gitu. Jadinya enak jadi guru. Ya, tahun 2005 lulus, yang saya cari langsung jabatan atau pekerjaan sebagai guru. Saya ngelamar-lamar itu langsung. Mayoritas yang ngelamar-lamar rata-rata pendidikan lah.
Oke. gitu. Lu nggak bisa jadi guru dong kalau nggak punya. Lu kan dari jalur IPB gitu loh, bukan jalur pendidikan menurut gua kan. Justru IPB itu banyak yang jadi guru, apalagi kalau di Banyak yang jadi guru. sekolah swasta itu banyak. Karena sekolah swasta tidak mementingkan latar belakang pendidikan, kecuali sekolah negeri ya. Oke lah, kalaupun ada fasilitasnya. Tapi lu nggak nyoba-nyoba ke pabrik atau ke peternakan, langsung jadi guru. Langsung pengen jadi guru. Karena selama itu tadi yang saya bilang, selama ngelesin itu, saya ngerasain enaknya jadi guru. Walaupun hanya privat. Kang, punten Kang. Ya. Biar kerasa nuansanya Kang sama teman-teman. Enaknya apa sih? Enaknya apa ya? Mungkin nggak tahu ya. Kalau gue kan ngajar gini. Kalau gue nih Kang ya, saya gini. Kalau nggak ngerti gue mungkin marah. Goblok banget sih gitu kan. Mungkin kayak gitu. Tapi ada orang enjoy dengan itu, gimana ceritanya tuh Kang? Agar orang enjoy jadi guru gitu. Kayaknya kita harus take self pride dulu sama jabatan kita. Sama pekerjaan kita harus senang dulu. Sama ilmu yang kita punya pun kita harus kagum dulu gitu. Karena kan saya banyak di IPB tuh enaknya kan dia banyak ilmunya tuh banyak yang masuk gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita berbagi ke angkatan di bawah kayak SMP, SMA itu masuk banget gitu. Oke. Nah, itu tuh gimana cara menjelaskannya biar anak-anak ini ngerti. Karena kan kita punya inspirasi dulu ya waktu kuliah kah atau waktu sekolah, guru-guru seperti apa sih yang bisa membuat kita enjoy belajar. Ngambil dari pengalaman lu belajar. Iya. Oke. Ini udah enaknya itu tadi, maksudnya selain amal jariah ya, jadi guru kan insya Allah kepake terus kalau kita niatnya bener gitu. Betul. Ya kan itu kan Kang, tujuan anak-anak zaman sekarang sekolah, apalagi dia ngambil kuliah. Mungkin jarang loh Kang yang punya, kecuali kalau dia dari lulus SMA-nya, dia memang langsung kejuruan untuk jadi guru ya Kang ya. Tapi kalau dia kuliah jalur umum, kayaknya agak jarang loh Kang ya. Yang mungkin karena tadi Kang Sigit mikirnya karena memenuhi permintaan orang tua ya. Tapi ujung-ujungnya emang harusnya jadi guru ya tetap aja jadi guru kan. Terus begitu jadi guru, berkecimpung di dunia guru tuh lama Kang? Saya 2005 Februari lulus, bulan April saya keterima jadi guru di, mungkin tahu ya, Sekolah Bogoraya. Oke. Sekolah Bogoraya yang di itu tuh di Danau Bogoraya. Yeah. Nah, Bogor Lakeside, saya jadi guru di situ. Saya ngajar selama 5 tahun di sana. 5 tahun di sana. Jadi guru SD di sana, ya itu kan namanya swasta ya, kan dituntut untuk memberikan pengabdian yang terbaik kalau di swasta gitu. Jadi ya di sana saya belajar gimana koneksi dengan anak-anak, koneksi dengan kerjasama dengan guru, saling menghormati. Oke. Pokoknya intrik-intrik tuh dihindari deh, karena intrik-intrik kayak office politics gitu tuh di sekolah juga banyak sebenarnya. Cuman kalau kita hindari, kita niat gitu ya, bahwa ya lu ngajar ya lu karena ingin membuat hidup seorang menjadi lebih baik. Iyalah. Nah itu insya Allah kita hindari dari gitu-gitu. Walaupun impact-nya juga ada gitu. Iya. Cuman kan kalau bagi saya selama ini berapa tahun nih, berarti 2005, saya 16 tahun lah ya udah di dunia pendidikan. 16 tahun. 16 tahun nggak belok kemana-mana lah intinya gitu. Luar biasa nih. Ya alhamdulillah. Itu udah jalan dari Allah kali. Iya ya. Emang jadi kalau udah diatur sama Allah begitu ya udah, mau masuk jurusannya ilmu antariksa juga biasanya jadi guru, lu jadi guru ya. Iya, jadi enak aja gitu, maksudnya kerasa banget kalau jadi guru tuh kalau misalnya anak-anak tuh duduk diam ngedengerin kita aja, atau mereka antusias gitu. Misalnya mereka, saya bingung tadi Pak Sigit ngajar apa. Itu saya udah seneng gitu, karena dengan bingungnya anak-anak berarti dia nyimak. Daripada mereka yang duduk diam. Nah, awalnya mengerti itu karena bingung. Iya, karena bingung. Berarti dia banyak nanya kan, berarti dia curious. Kalau curious tuh biasa kalau guru yang seorang guru, kalau anak-anak curious tuh dia nggak akan membatasi keingintahuan itu, justru akan dilayani semampunya dia. Dulu waktu lo jadi murid lo kayak gitu nggak? Curious atau ignore? Iya. Saya dulu senang pelajaran sejarah. Jadi berarti lo emang senang-senang memperhatikan pelajaran ya? Itu. Iya. Saya tuh dulu kelas 1 catatan yang paling lengkap tuh sejarah. Sampai sekarang masih ada bukunya, saya simpan di rumah. Banget loh. Bu, ini ada murid terbaiknya nih, Bu. Udah jadi guru juga lagi. Terus biologi juga senang karena akhirnya setelah lulus kuliah saya ngambil ada yang namanya Akta 4. Jadi zaman tahun 2000-an itu 2007-an itu kalau misalnya
mau resmi untuk mengajar dan kita dilegitimasi itu harus mengambil akta. Nah, akta 4 itu akta yang maksimal ngajar untuk SMA. Saya ngambil biologi. Oh, oke. Saya ngambil biologi atau IPA, praktek ngajari di SMA 1. Oh, jadi pernah ngajar di SMA 1 juga? Pernah saya jadi guru honorer berapa lama ya? Ngajar setiap Sabtu. Jalur pendidikan untuk orang-orang yang tidak menempuh jalur keguruan. Setahun aja. Karena sebelumnya ada D1 ya kan? Iya. Ya kan? Kalau misalnya belum ada, mungkin nggak secepat itu kali. Dulu sih bisa aja. Jadi itu kayak SIM yang ngajar untuk kalau misalnya mau masuk sekolah, oh lu udah menempuh pendidikan kursus untuk jadi guru nih. Nah, oke, lu bisa lah gua hire. Tapi nggak mungkin kan lulus SMA langsung ngambil akta itu, nggak bisa dong. Sepengalaman saya sih enggak. Iya. Nggak pernah ada lulusan SMA langsung ngambil akta. Makanya, harusnya ada klasifikasi tertentu ya. Iya. Kalau untuk ngajar kuliah kan harus S2. Ya, mungkin itu modelnya seperti itu ya. Iya. Ada kayak gitu ya. Intinya sih legitimasi ya. Karena sekolah juga kan membutuhkan itu. Kalau misalnya kita bicara masalah marketing gitu ya, semakin ada banyak guru yang tersertifikasi atau terlegitimasi itu bisa menarik. Waktu di Semansa ngajar apa, Kang? Biologi. Saya ngajar biologi di kelas RSBI. Gila, sekalian ngajar biologi. Saya ngajar di RSBI dulu, masih musim RSBI ya. Saya ditempatkan di RSBI karena waktu itu Semansa lagi butuh guru-guru yang bisa berbahasa Inggris. Itu almarhumah Buning yang dulu kelas sekolah, dia kan jadi humas. Saya dikontak, mau nggak ngajar di sini? Oh, saya mau banget, saya mau mater sini. Dan saya senang aja. Saya memang menikmati salah satu masa terindah saya dalam masa SMA. Setelah 1 sampai kelas 3 itu banyak memori di sana. Maksudnya banyak memori apa sih, Kang? Pengen tahu coba ceritain 1 atau 2 deh. Apa sih seorang Kang Sigit ini punya memori yang paling indah selama SMA? Kalau misalnya dibilangin, kalau saya kumpul-kumpul alumni, awal-awal itu nggak ada yang percaya saya jadi guru, saya jadi kepala sekolah. Saya juga sekarang ngerangkap jadi guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah, Kang? Ya, agak-agak inilah anaknya dulu, aduh gimana ya? Banyak ngomong lah. Terus kalau di buku tahunan pun saya masuk peringkat 2 terlogai angkatan 2000. Oh, jadi angkatan berapa itu, Kang? Angkatan 2000. Angkatan 2000, angkatan yang terlogainya ini ada di sini. Tolong komen, bener nggak sih kayak begini orangnya? Nomor 2. Namanya, dia juga kependidikan juga akhirnya. Yang pertama itu. Ternyata orang yang bandel-bandel itu bisa jadi guru jadi ya? Intinya nggak bisa lah kita memetakan anak dari SMA tuh lu bakal jadi gini, gedenya nggak bisa. Karena nggak mungkin gitu. Karena banyak hal yang bakal dialami. Ya itu pertama itu. Nggak ada yang nyangka, lu bisa jadi guru sih. Gila gitu. Sampai istri saya kena imbas. Kok mau sih sama dia? Gue kan dulunya gini. Tapi kan bangga kan Teh ya. Contoh yang lain ya, yang misalnya terindah lo ya. Kalau terindah tuh orang tuh pasti ngebayangin berbunga-bunga banget lah. Bunga-bunga banget. Ya, berorganisasi lah pasti. Saya masuk MPK. Saya masuk MPK tapi lebih sering gaulnya sama anak OSIS, sama Erwin, sama angkatan. MPK tuh pengawasnya. Iya, nah di situ kan pameonya dulu MPK tuh suka ngerecokin tugas OSIS, cari-cari kesalahan. Nah saya nggak mau, karena teman-teman saya banyak yang mau OSIS gitu. Saya nggak mau jadi seperti itu, saya pengen jadi jembatan. Jadi makanya saya sering nongkrong di ruang OSIS. Terus. Jadi intinya lebih yang saya jadi tahu kegiatan detail mereka gimana, effort mereka seperti apa gitu OSIS. Jadi pada saat rapat MPK pun, lu nggak boleh lu nyari-nyari kesalahan doang deh. Ini kita bantuin aja nih orang-orang ini biar prokernya bisa jalan. Kalaupun memang ada 1-2 hal yang perlu diperbaiki, ya you say it wisely gitu. Ya MPK tuh oposisi ya, teman-teman MPK tolong jadi oposisi yang benar-benar ya harus bantu lah ya. Ya kan majelis permusyawaratan kelas gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya hubungannya cukup baik ya dulu MPK dengan OSIS gitu. Itu sih yang paling enak. Apanya yang gue denger di MPK lo pernah ditabok? Oh itu waktu zamannya. Apanya yang indah, Kang? Iya dulu waktu. Jadi saya nggak bisa diem kan anaknya ya. Maksudnya di kelas pun ngobrol lah, gambar lah, doodling segala macem gitu. Nggak bisa diem. Suatu saat pelajaran Pak Bas, saya lupa detail gimana gitu ya, sketchy lah gitu. Cuman ya mungkin saya menyinggung hati beliau gitu ya.
Saya talk back, maaf ya Pak Bas ya. Saya mungkin ngebalas omongan atau apa, saya zaman dulu masih begitu ya. Mungkin beliau juga capek atau gimana, ya saya digampar. Pak Bas udah gampar orang sabar gitu. Tapi berarti. beliau itu salah satu role model saya jadi guru. Karena apa? Karena beliau itu bisa sikapnya itu bisa membatasi mana saatnya jadi teman untuk cerita, mana saatnya jadi guru. Jadi ada line yang lu nggak boleh cross. Gitu. Kalau di luar asik ngomong sama Pak Bas. Iyalah. Iya. Asik ngomong sama Pak Bas. Jadi yang ngomong biasa aja, ngobrol biasa. Dia sangat curious sama kita, sering ngajak ngobrol, sering negor. Tapi kalau dari kelas atau butuh hubungan guru dan murid, ya dia minta dihormati lah. Itu adalah sesuatu yang wajar. Pastilah. Sekarang jadi guru kerasa ya. Rasa banget. Itu penting ya. Nah itu saya pakai gitu. Saya jadi kepala sekolah juga, kan murid saya sedikit ya. Jadi insya Allah saya tahu satu-satu sifat mereka. Udah di profiling lah. Iya, udah di profiling karena sering ngobrol, duduk bareng, nepuk punggung, ngobrol, nanya-nanya, kemarin gimana nih? Nah, itu jadi saya ingat salah satu perkataan psikolog ya, maksudnya guru saya juga. Jadi untuk mendisiplinkan atau membentuk sebuah perilaku yang baik itu kita butuh see before see. Butuh see before see. Iya, connection before correction. Connection before correction. Iya, jadi itu yang ingin saya cari. Jadi kalau misalnya kita sudah terkonek sama anak, ini nggak cuma di sekolah aja, di rumah juga. Betul. Itu untuk mengkorek dia atau mengarahkan dia, membimbing dia ke arah yang benar, gitu. Itu nggak repot. Yang penting itunya udah dijalanin dulu ya. Iya. Kalau itu sudah jembatan itu udah terhubung, mau ngapain juga enak ya sama mereka ya. Soalnya chemistry-nya udah dapet jadi iya, gitu ya. Benar sekali. Nyari chemistry. Kang, soal fasilitator guru itu apa sih Kang maksudnya? Oh iya, setelah 2009 saya di Sekolah Bogor Raya dapat tawaran dari Sampurna Foundation. Saya boleh nyebut boleh. Semua produk boleh disebut, apalagi organisasi. Sampurna Foundation itu dulu punya namanya Sampurna Foundation Teacher Institute. Gitu. Ya, direkomendasiin, saya daftar ke sana. Mulia tugasnya, jadi dia ngelola CSR perusahaan tapi di bidang pendidikan. Dan itu nggak cuma di perkotaan, jadi saya keliling Indonesia tuh 7 tahun, sekitar 7 tahunan gitu. Keliling Indonesia 7 tahun untuk ngasih fasilitas guru. Bukan ngasih fasilitas sih, lebih ke berbagi lah pengalaman saya sebagai guru ke guru-guru daerah terpencil. Oke. Kasih konseling gitu ya. Lebih ke pelatihan ya. Pelatihan ya. Jadi misalnya nih CSR perusahaan mana nih? Gua punya CSR segini, lu bisa ngelola nggak buat pendidikan buat ini guru? Oke, boleh. Nah itu saya sering itu. Jadi 7 tahun. Hampir 7 tahun. Wah, luar biasa itu. Jadi pengalaman yang luar biasa gitu buat saya, bisa tahu seluruh Indonesia tuh seperti apa sih kondisi pendidikannya, intrik-intrik apa yang mereka hadapi, hambatan-hambatan apa, atau inspirasi apa gitu. Ya basicnya CSR. Saya tuh dikasih spesialisasi dulu sekitar 2012 sampai 2015 lah ke sawit. Jadi sekolah-sekolah di Kelurahan Sawit di Kalimantan, di Sumatera Selatan. Iya. Yang banyak kelapa sawitnya. Waduh. Jadi ngajarnya di dalam gedung tapi tetap kan nggak di gedung. Kita sih lebih prefer ke sekolah. Jadi kalau misalnya mereka diajak ke hotel, terus kita ngasih pelatihan di sana, itu lebih karena mereka balik lagi ke sekolahnya mereka. Gue nggak seenak ini ngajar, gue nggak ada AC segala macam. Jadi benar-benar di live di sekolahnya langsung kita datengin. Jadi ya suka dukanya banyak banget lah gitu. Harus naik boat, harus jalan kaki beberapa kilo gitu kan. Tapi bermanfaat buat mereka ya. Insya Allah. Jadi sampai sekarang masih kontak-kontakan sama mereka. Gitu. Jadi memang Kang Sigit masih dijadikan korespondensi untuk itu ya? Iya masih, kalau lewat sosmed banyak ya. Saya masih banyak berhubungan sama mereka. Gitu. Nah, alhamdulillah. Kang, kalau boleh sih Kang, boleh nggak IG-nya di-share ke kita Kang? Boleh kan? Boleh. Nanti kalau ada, saya mau taruh sini Kang ya. Boleh. Ya. Jadi kalau ada tentang belajar mengajar, siapa tahu ada teman-teman yang masih di sekolah atau yang udah lulus atau malah anak SMA semansa yang masuk ke juruan untuk ngajar bisa ngelihat ada profil guru bahkan seorang kepala sekolah dari SMA 1 kan. Iya. Dan bisa sukses dengan segala macam ceritanya tadi, bisa jadi panutan untuk bisa ditanyain, dikorespondenkan. Amin. Boleh?
Boleh, mungkin ada bukan anak SMA 1 aja, boleh anak yang sekolah lain gitu kan. Nah, sekarang ini Kang, seorang kepala sekolah. Gimana sih ceritanya lu jadi kepala? Oke lah, gua ngerti lu seneng ngajar. Tapi ini Sekolah Islam Bogor, saya jadi ini itu sekolah sekolah baru Islam Bogor tuh di mana? di C4. Dulu sempat 3 kali pindah tempat di Ciremai Ujung tuh di Orang Jambu, pindah ke Duta Kencana 2, terus sekarang pindah ke C4. Nah, itu gedungnya udah established ya, jadi insya Allah nggak akan pindah-pindah lagi. Apa nama sekolahnya Kang? Sekolah Islam Bogor. Sekolah, teman-teman sekolah Islam Bogor, nih ada kepala sekolahnya. Tolong dikomentarin ya, kepala sekolahnya baik loh. Amin, amin, amin. Ya, setingkat SMP. Setingkat SMP Kang ya. Kok bisa mau jadi kepala sekolah? Iya, jadi setelah 2016 tuh kan ya intinya sudah mulai ini pergi-pergi mulu ya, 6 tahun. Terus kita bahasa saya tuh ngecap ke sana kemari gitu ya, mengenai gimana sih cara ngajar yang baik, gimana cara melakukan manajemen kelas, gimana cara berdekat dengan anak, tapi nggak saya praktekin di kelas. Saya hanya sebagai fasilitator, sebagai instruktur ngasih masukan. Terus gimana walk the talk-nya gitu. Akhirnya dan juga saya sering ninggalin keluarga segala macem gitu kan. Akhirnya ya udahlah, stop dulu deh. Udah tuh qadarullah bismillah deh, pokoknya berhenti dulu. Terus ya udah akhirnya saya gabung ke beberapa proyek pemerintah, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, ngisi beberapa pelatihan dan juga ya pada akhirnya saya di kontak lah sama teman gitu. Gue butuh, lu mau nggak kerja di sini? Oh ya udah gue mau. Nah, ternyata sekolahnya unik gitu. Jadi dia itu tidak terpaku oleh pakem pendidikan nasional. Ya. Jadi kan memang sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, konten tuh kebanyakan. Mata pelajar jadi bapak ngerti-ngerti lah ya. Betul, gitu ya. Anak tuh sekarang belajar udah kayak apa tahu gitu. Udah kayak sakit kita kalau ngeliat dia belajar. Nah di sekolah ini tuh menariknya adalah emang nggak ngejar itu, jadi lebih ke adabnya. Jadi emang kan ada istilah adab sebelum ilmu sebelum amal gitu kan. Betul. Jadi itu yang bikin saya tertarik. Saya tadinya cuma ngajar sama bikin kalau misalnya nanti ada divisi kedepannya saya bisa ngadain pelatihan nih dari sekolah ini untuk sekolah lain. Jadi itu di sekolah itu ngajarin adab dulu buat anak-anak gitu ya? Lebih kepada gimana kita berperilaku dan gimana mereka anak-anak tuh bisa berperilaku yang baik sesuai ya, karena sekolah Islam ya berarti adabnya merujuk pada Rasul. Yang fatona, amanah, sidik. Tapi padahal adab juga ilmu kan? Iya, adab juga ilmu. Adab kita harus nggak bisa bilang telur sama ayam gitu ya? Iya. Nggak bisa ya. Ada ilmunya untuk beradab tuh ada. Gitu. Ada ya. Bagus, itu kayaknya harus emang itu sesuai dengan syariah harusnya ya. Iya. Jadi sekolah itu nggak khusus melalui itu, tapi emang itu diajarkan. Iya, jadi memang diajarkan. Pokoknya sih sebenarnya adab itu tidak perlu khusus di setiap jenjang adab. Betul. Maksudnya kita kasih pembukanya aja. Di sekolah kami tuh adab tuh diajarkan di kelas 7, kelas 1. Itu hanya parting knowledge aja gitu, memberikan pengetahuan. Tapi yang lebih penting adalah mempraktekannya dan kita bisa mendampingi anak-anak tuh secara konsisten. Jadi kalau nggak konsisten ya on off gitu, nggak akan bisa terbentuk jadi kepribadian. Kan kepribadian kan dibentuk dari kebiasaan. Kayaknya luar biasa banget itu kan. Jadi guru tuh ternyata banyak ininya ya, ada banyak mutiaranya gitu ya. Iya, itu kalau misalnya yang lebih menyenangkan itu tadi saya bilang bahwa kalau misalnya apa yang kita ajarkan, apa yang kita bagi gitu ke mereka tuh mereka menanggapinya dan melaksanakannya itu benar-benar luar biasa. Bisa di ini nggak Kak? Kalau dimaterialkan mungkin nggak bisa. Cuman gimana perasaan seorang guru kalau seorang muridnya itu ngerti apa yang diajarin? Wah gimana ya, namanya passion sih. Pernah nonton film Soul nggak? Belum sih. Pixar. Nonton deh, bagus deh. Artinya gue mau ngasih tahu sama teman-teman gini loh. Nggak cuman profesi tertentu loh yang bikin orang itu dianggap sukses. Seorang guru yang bisa memberikan pengertian kepada muridnya dan muridnya mengerti, itu keberhasilan yang luar biasa. Iya, jadi nggak hanya sekedar knowledge ya. Maksudnya jadi seorang guru tuh kan harus idealnya adalah all round gitu ya. Sampai di pemerintah tuh ada 4 kompetensi guru sebenarnya. Sosial, kepribadian,
pedagogik sama profesional. Pedagogi itu apa? Pedagogi itu gimana cara mengajar. Oke. Pedagogi mengajar gitu. Nah, yang kadang-kadang yang suka dilupakan itu, kalau misalnya pedagogi dan profesional bisa dipelajari gitu. Maksudnya banyak lah gitu ya, cara mengajar yang baik, metode apa. Tapi yang suka orang lupakan tuh dua ini, sosial dan kepribadian. Karena ini yang sebenarnya dilihat sama siswa. Ini yang sebenarnya dilihat sama siswa gitu. Jadi ya benar, guru itu digugu dan ditiru tuh ya bang, benar gitu. Digugu tuh artinya apa sih kan? Digugu tuh artinya saya sering dengar cuma nggak ngerti. Ya secara sederhana sih diteladani. Oh. Iya. Karena guru yang baik adalah diteladani oleh anak-anaknya. Ya. Iya, gue berasa jadi kayak murid gue ngerasanya. Berarti lo sudah berhasil menggugukan kami. Iya, jadi yang pertama banyak sih dari teman-teman ya saya keliling-keliling itu rata-rata jadi guru tuh kecelakaan. Iya. Ya karena nggak ada kerjaan lain jadi pengennya jadi guru gitu. Tapi kalau misalnya niatnya tulus, dia bisa ikutin alur, bisa ambil manfaat dari situ. Insya Allah itu akan kerasa gitu. Bahwa itu tadi akhirnya banyak yang baru merasakan nikmat jadi guru tuh setelah 5 tahun jadi guru, 10 tahun jadi guru. Gitu. Jadi ya jalanin aja dulu gitu kan. Nanti kalau ini enak mah pasti kerasa sendiri ya Kang ya. Iya, karena kalau ya sama dengan pekerjaan lain lah kita banyak challenge yang harus kita hadapi gitu ya. Cuman challenge kita kan kalau jadi guru adalah setiap tahun challenge-nya berubah. Dan setiap orang yang kita hadapi itu satu challenge tersendiri. Jadi misalnya kelas ada 30 anak ya kita punya 30 tantangan. Itu tiap tahun berganti gitu. Iya lah pasti gitu ya. Jadi guru selalu jadi continuous update ya. Iya, itulah enaknya jadi guru. Makanya kalau misalnya akan ketemu guru-guru di Semansa, mereka akan sikapnya tuh akan terupdate gitu. Dia nggak akan sama seperti pada saat kita nemuin. Tapi dia akan menyesuaikan dengan anak yang sekarang, cara ngomongnya segala macem. Itu karena ya itu tadi ya guru yang menurut saya gitu ya, guru yang baik ya itu. Jadi dia tidak terjebak di masa lalu gitu. Guru angkat tahun 92 nih baik-baik, nggak tahun 2000 susah banget dihadapin sekarang. Ya emang zaman berubah mau gimana lagi gitu. Jadi kalau zamannya udah milenial jadi milenial gurunya, udah zaman Gen Z dia jadi Gen Z gurunya. Tapi challenge yang terberat adalah gimana caranya agar adab-adab dan juga kedisiplinan yang tetap mengakar dari dulu sampai sekarang itu tetap ada. Itu yang memang agak sulit. Itu challenge-nya di sana sebenarnya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, jarang tatap muka. Wah itu tantangan banget sih emang Kang. Iya, memang benar. Challenge-nya. Karena kalau misalnya tatap muka ini adalah mau nggak mau nih ya, orang tua jadi ngerasa bahwa mereka juga sebenarnya adalah guru pertama di rumah tuh benar-benar. Jadi pandemi ini tuh membuka mata gitu bahwa ketahuan mana orang tua yang cuma nitipin anaknya di sekolah sama orang tua yang emang bertanggung jawab sama anaknya karena bertanggung jawab. Itu kelihatan gitu. Luar biasa. Teman-teman, nggak harus ya profesi tertentu jadi guru tuh mulia banget. Insya Allah. Kang, mau tanya yang lain nih Kang sekarang. Masalah gurunya oke. Gue mau tanya ada satu hal yang agak unik. Ada apa lu dengan Izzy Fahrezi sebenarnya? Apa sih? Si Erwin ini sesuai banget. Ya waktu zaman masih kurus dulu gitu ya, masih berat 70-an gitu. Tapi emang rada mirip sih. Masih berat 70-an, masih kurus tuh kalau misalnya di pinggir jalan tuh selalu dipanggil, ada lupus. Apaan sih? Gitu. Oh itu cerita. Tapi bukan. Tapi memang favoritnya sama Izzy Fahrezi zaman itu? Enggak juga sih. Maksudnya ya kan enggak mengidolakan enggak ya nonton aja lah gitu. Tahu kalau Izzy Fahrezi. Cuma orang manggil lu mirip. Tapi miripan dia sih. Ya jadi seperti itu sih ya. Terus kalau soal hobi. Gua dengar ceritanya masaannya Erwin cerita nih. Dia hobi manga, mana ada waktu kata gua. Buktinya iya ada. Itu gimana ceritanya kan? Saya hobi baca dari berapa ya? Dari pertama mulai baca itu saya juga senang baca komik sih. Tapi emang jadi senyentrik itu gara-gara bacaan anime, oke. Manga menurut gua udah mulai nyentrik nih. Kok masih ngadain waktu buat baca-baca kayak gitu? Ya namanya hobi ya gimana ya? Maksudnya hobi dari kecil gitu ya bikin
nyaman aja sih. Soalnya gue lihat lu datang, teman-teman gue pertama ketemu nih hari ini sama Kang Sigit. Datang gue ngeliat orang ini nyentrik banget nih. Dia pakai kacamata, lu nggak ada yang perhatiin ya kacamata dia? Ya, udah umur segini mah udah function over form lah ya. Yang penting if it does. Kepala sekolah lo, jangan salah lo ya. Ini bukan orang biasa lo. Kalau misalnya nggak masih bisa dipakai, nggak rusak namanya. Nggak mungkin teman-teman. Kalau ini memang dari orangnya ini. Jadi itu emang lu senyentrik itu kah? Ya orang-orang bilang juga waktu SMA, ya gue logai karena gue ganti jaket tiap hari. Gitu. Like every day jaket gue ganti gitu. Aduh, jadi ini memang teman-teman gue hari ini kedatangan tamu nyentrik banget. Lu bayangin, anak SMA 1, kuliah sampai selesai di IPB, terus jadi guru, tapi ngambil pendidikan khusus. Menurut gue agak aneh, kenapa nggak langsung jam pendidikan guru ya? Langsung aja. Ternyata mengikuti pesan orang tua. Jadi kalau teman-teman mau sukses, bisa ikutin Kang Sigit ya caranya, bahwa nggak perlu juga harus ilmu keguruan, tapi tiba-tiba kalau Allah sudah berkehendak apapun jadi. Ya kan? Karena memang ada penelitiannya kok, nggak ada korelasinya antara menempuh ilmu keguruan dengan efektivitas menjadi guru. Nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya iya. Kan kondisi sekarang sama masa depan seseorang. Insya Allah nggak ada. Karena apa? Karena jadi guru itu kan ya ibaratnya kalau mau jadi dokter atau mau jadi pengacara, sebenarnya kan harus ada pendidikan khusus dan ada passion ke arah sana. Gitu. Iya. Kalau misalnya jadi guru cuma nyambi doang, ya saya sih kasihan sama misalnya dia 20 tahun ngajar nih ya. Dia cuma jadi guru karena terpaksa. Bayangin aja gimana dia di kelas ngajar seperti apa. Iya. Terus tiap tahun ganti generasi. Berapa orang yang terlukai hidupnya karena dia ngajarnya cuman datang duduk ngasih soal pulang. Tanpa ada pakai hati. Tanpa ada passion, ya, tanpa ada hati gitu. Banyak berapa generasi gitu yang dia lukai karena guru tuh kan punya pengaruh. Bisa di-highlight tuh kan. Berapa generasi yang dia lukai. Wah, iya. Itu dalam banget tuh kan. Itu yang saya tekankan kalau misalnya saya pelatihan guru gitu. Kalau misalnya ya lu jadi guru ya udah you stick with it gitu. Setuju. You stick with it, dan resiko lo jadi guru adalah lu nggak cuma ngasih pelajaran, lu nggak usah ngasih pengertian, tapi segala tindak tanduk lu diperhatiin gitu sama anak. Iya. Baik secara langsung atau nggak langsung. Betul. Gitu kan banyaknya nggak langsung. Kayak saya misalnya Pak Baswi ngajar fisika. Saya fisika saya 6, 7 gitu. Tapi yang membekas saya adalah bagaimana dia berinteraksi dengan siswanya, bagaimana dia bisa terkoneksi sama siswanya gitu. Iya. Luar biasa, Kang. Iya. Kang, saya pengen tanya terakhir nih, Kang, mungkin, Kang. Kang Sigit pernah nonton podcastnya Warung Kenari, kan? Iya. Tanggapan Kang Sigit soal kegiatan ini apa? Mungkin ada masukan yang bisa diberikan kepada kita, gimana caranya kita bisa mengembangkan lagi podcast ini, Kang, ke depannya? Saya senang itu ya. Saya pernah nonton berapa ya? Erwin saya tonton. Oh ya, Rifki udah. Itu lucu. Saya nonton tuh yang dia jadi. Saya nggak nyangka dia jadi apa? Jadi inisiator stand up di Bogor tuh nggak nyangka. Orang garing. Tapi emang Semansa emang dari dulu kayaknya emang rajanya lelucon garing kan gitu. Soalnya pinter-pinter mungkin ya. Jadi garing kalau ngelucu. Aduh, kalau jok-jok anak Semansa emang aneh-aneh nih, orang lain mungkin ngapain sih ngejuk kayak gitu. Jadi bagus ya Kang, kegiatan ini kita iya maksudnya bener-bener ya biar tahu lah, maksudnya kalau misalnya ada orang yang bilang Semansa ntar jadinya begini, sebenarnya enggak gitu, banyak cabangnya gitu. Tuh, mungkin itu yang bisa digali-gali. Kalau misalnya alumni Semansa jadi pejabat itu mah udah biasa, punten. enggak betul itu. Pejabat publik, anggota DPR segala macam, cuman kan banyak niche-nya gitu yang betul. Yang kayak ya itu tadi yang diangkat-angkat kayak Robi punya produk khusus basket, karena emang dia cinta basket sama kan. Dia juga salah satu orang yang membidani official MU fan base di Indonesia gitu. Itulah yang maksudnya bisa diangkat, bahwa ya lu SMA, lu jangan ngerasa lu bakal udah gede tuh gue pasti bakal ini, enggak, karena banyak jalannya gitu. Kecuali kalau misalnya lu udah determine mau jadi ini, ya lu ambil step-stepnya gitu. Cuman buat teman-teman atau adik-adik di kecil, jangan biarkan orang lain
nentuin nasib lu lah, itu intinya. Betul. Ya, kalaupun orang tua ya bisa diajak reasoning lah sama orang tua. Gitu. Mantap Kak. Mantap ya teman-teman. Oke, Kang Sigit. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Saya apresiasi banget ada seorang guru mau mampir ke sekretnya Ika Semansa. Oh, enggak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses terus Kang Sigit dengan pengajarannya, dengan sekolahnya, dengan semua usahanya, semoga semuanya lancar Kang ya. Amin. Buat teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.